Pernah kepikiran nggak sih? Pas kita lagi asyik scroll-scroll video belanja, ternyata ada semacam tim hukum tak kasat mata yang atur semuanya. Nah, kali ini kita bakal bedah aturan main di balik layar yang diam-diam nentuin masa depan cara kita belanja online. Iya beneran, di balik setiap video produk, setiap rekomendasi yang nongol di layar kita, itu ada labirin peraturan hukum yang rumit banget. Ini bukan lagi sekedar soal jual dan beli, tapi udah jadi sebuah arena hukum yang bener-bener baru. Oke, kita masuk ke bagian pertama, belanja jadi tontonan. Yuk kita lihat gimana e-commerce sekarang ini udah masuk ke era yang sama sekali beda. Coba inget-inget deh. Dulu kan kalau kita mau belanja online, itu tujuannya jelas banget. Kita sengaja buka situs e-commerce, cari barang yang kita mau, masukin keranjang, terus bayar. Udah gitu aja. Semuanya serba transaksional. Nah, coba bandingin sama sekarang. Belanja itu bukan lagi tujuan akhir, tapi udah lebur jadi satu sama hiburan dan media sosial kita. Kita scroll feed buat nyari konten lucu atau menarik, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada produk yang ditawarin. Beda banget kan? Fenomena inilah yang namanya social commerce. Simpelnya, ini adalah perkawinan antara kekuatan interaksi sosial dengan kemudahan transaksi e-commerce, titik di mana konten dan keranjang belanja bertemu. Sekarang, biar lebih kebayang, kita akan fokus bedah satu contoh yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita semua, Shopee Video. Nah, inilah realitanya. Dengan adanya fitur kayak Shopee Video, garis batas antara nonton konten sama belanja itu jadi tipis banget, bahkan nyaris nggak ada. Platform e-commerce sekarang bukan lagi sekedar etalase toko, tapi udah jadi panggung hiburan sekaligus mesin pemasaran raksasa. Oke, kita masuk ke bagian 3. 3 rintangan hukum. Nah, disinilah inovasi yang kencang banget itu mulai bertabrakan sama regulasi yang ada. Mari kita lihat 3 tantangan utamanya. Ini nih, pertanyaan intinya. Ketika teknologi menciptakan cara-cara baru buat jualan yang super kreatif, pertanyaannya, apakah aturan hukum kita udah siap buat ngikutin? Pertanyaan ini jadi fondasi buat analisis kita selanjutnya. Jadi, pembahasan kita ini sebetulnya diangkat dari sebuah studi loh. Ada peneliti yang menginvestigasi persis masalah ini. Titik temu antara strategi pemasaran digital yang ngebut dengan kerangka hukum yang seringkali jangannya lebih pelan. Oke, ini dia peta jalan kita. Ada 3 pilar hukum, HKI, data pribadi, dan aturan iklan. 3 area inilah yang jadi medan pertempuran antara inovasi dan regulasi. Yuk, kita kupas satu persatu. Rintangan pertama, hak kekayaan intelektual atau HKI. Gampangnya gini, siapa sih yang punya hak atas konten di video jualan itu? Siapa pemilik musiknya, gambarnya, atau mungkin klip film yang dipakai? Nah, ini contoh yang sering banget terjadi. Misalnya, pakai lagu yang lagi ngehits buat video promosi produk. Kedengarannya sepele kan? Tapi memakai karya orang lain tanpa izin untuk tujuan komersial itu bisa melanggar undang-undang hak cipta loh. Ini jebakan hukum yang sering banget nggak disadari sama kreator dan penjual. Oke, lanjut ke rintangan besar kedua, soal perlindungan data pribadi. Ini tentang bagaimana data kita sebagai pengguna dikumpulin dan dipakai. Wah, ini isu yang sensitif banget di era digital sekarang. Kutipan ini pas banget buat ngejelasin dilemanya. Di satu sisi, iklan yang sesuai sama minat kita emang bikin nyaman ya. Tapi di sisi lain, ada batasan hukum yang jelas buat melindungi data pribadi kita biar nggak disalahgunakan. Jadi harus ada keseimbangan. Dan rintangan terakhir yang sering banget disepelekan, regulasi periklanan. Banyak yang ngira dunia iklan online itu kayak Wild West, bebas tanpa aturan. Padahal sama sekali nggak gitu. Ada aturan mainnya yang wajib diikuti. Jadi poin utamanya itu soal transparansi dan kejujuran. Iklan itu nggak boleh bohong atau menyesatkan. Kalau itu promosi berbayar, ya harus bilang dengan jelas. Dan semua klaim tentang produk, misalnya bisa memutihkan dalam sehari, itu harus bisa dibuktikan. Tujuannya satu, melindungi kita, para konsumen. Oke, kita sampai di bagian akhir. Terus, kenapa sih kita semua harus peduli sama urusan hukum yang ribet ini? Apa artinya buat kamu, saya, dan semua orang yang tiap hari main di dunia maya? Jadi kalau kita lihat, ini tuh kayak 2 sisi dari satu koin yang sama. Buat kita sebagai konsumen, aturan-aturan ini ada buat melindungi data kita dan mastiin kita nggak ketipu iklan. Nah, buat penjual dan kreator, patuh sama aturan ini bukan cuma soal biar nggak kena masalah hukum, tapi juga soal membangun bisnis jangka panjang yang dipercaya sama pelanggannya. Pada akhirnya, kuncinya cuma satu. Inovasi itu keren, penting banget, tapi harus jalan beriringan sama tanggung jawab. Platform-platform digital ini punya kewajiban buat memastikan ekosistem mereka itu aman dan patuh hukum, baik buat penjual maupun pembeli.
Nah, pertanyaan ini saya tinggalin buat kalian renungin. Siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah platformnya, pemerintah dengan regulasinya, atau justru kita sendiri sebagai pengguna yang harus lebih cerdas dan waspada? Mungkin jawabannya adalah kerjasama dari ketiganya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.